Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to me, Eriska Khairunnisa Auki Febriana dengan NIM 20811334164. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen K3 pada PT Wika Beton Tbk Boyolali. Simak penjelasan berikut. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang 9 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada program kerja dan keselamatan kerja, dan yang kedua ada teknologi dan alat-alat kerja, yang ketiga ada tipe-tipe kecelakaan kerja, yang keempat ada dampak, kerugian, dan penanggulangan kecelakaan kerja, yang kelima ada risiko bahaya fisik dan psikologi pada manajemen K3, yang keenam ada penyakit akibat kerja, yang ketujuh ada pertolongan pertama yang harus dilakukan, yang ke-8 ada aplikasi K3 pada perkantoran dan IT, dan yang terakhir ada sistem manajemen K3. Memasuki penjelasan yang pertama, yaitu program keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Wika Beton Tbk Boyolali. Nah, keselamatan kerja ini merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan bagi semua pihak yang berkait yang berada di sekitar lingkungan kerja. Nah, hal tersebut agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera, cacat tubuh, dan risiko kerja lainnya. Program K3 ini merupakan suatu rencana mengenai asas serta usaha bagi suatu perusahaan untuk mencapai sasaran seperti sumber daya, jangka waktu, indikator pencapaian, monitoring, dan penanggung-jawaban. Nah, di sini terdapat beberapa program yang dirancang untuk menciptakan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, mencapai zero accident. Nah, untuk mencapai zero accident ini disarankan bagi PT Wika Beton yaitu seperti melakukan rekrutmen untuk aplikasi K3 konstruksi pada bidang PU guna melakukan perencanaan sistem manajemen K3 atau SMK3 dan penerapannya serta melakukan identifikasi bahaya dan rencana pengendalian terhadap bahaya tersebut. Nah, penanggung jawab ini nantinya yaitu Humas Kapital. Kemudian yang kedua ada melakukan pembentukan organisasi keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan undang-undang yang ada untuk mendukung berjalannya penerapan sistem manajemen K3. Nah, di sini nanti penanggung jawabnya yaitu koordinator safety. Yang kedua yaitu program untuk efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, terdapat beberapa program di sini yang direncanakan pada PT Wika Beton, yaitu yang pertama melakukan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan sesuai dengan identifikasi bahaya dan perencanaan penerapan sistem manajemen K3. Penanggung jawabnya yaitu Human Capital dan Koordinator Safety. Yang kedua yaitu melakukan pendidikan dan pelatihan K3 yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja secara rutin. Nah, di sini nanti penanggung jawabnya yaitu Human Capital dan Koordinator Safety. Dan yang ketiga ada caranya yaitu melakukan kerjasama dengan dinas berkaitan yang dimiliki wewenang khususnya dalam memberikan pelatihan untuk pendidikan K3 pada tempat kerja. Di sini nanti penanggung jawabnya juga Human Capital dan Koordinator Safety. Yang ketiga yaitu program perencanaan insiden lingkungan. Terdapat 3 programnya, teman-teman. Yaitu yang pertama menjalankan program pelestarian lingkungan dengan kegiatan yang telah dibuat pada program konservasi. Penanggung jawabnya yaitu manajemen proyek. Yang kedua yaitu menerapkan taat lingkungan sesuai dengan aturan dan kebijakan pengelola lingkungan yang ada. Penanggung jawabnya adalah koordinator safety. Yang ketiga yaitu membangun konstruksi ramah lingkungan dan bangunan rumah yang ramah lingkungan. Penanggung jawabnya adalah bidang teknik. Nah, pelaksanaan suatu program keselamatan dan kesehatan kerja ini sangatlah penting bagi sebuah karyawan dan seluruh pihak yang terkait. Hal tersebut memiliki tujuan untuk membentuk sistem keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan melibatkan unsur yang ada pada manajemen. Nah, tenaga kerja, keadaan serta lingkungan kerja yang terpadu untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Poin yang kedua ada teknologi dan alat-alat
K3 pada PT Wika Beton Tbk Boyolali. Nah, di PT Wika Beton ini telah tersedia alat pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Alat pelindung diri dan pemeriksaan kesehatan semuanya telah disediakan dan berjalan dengan lancar. Nah, resiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan produksi PT Wika Beton ini telah diminimalisir dengan cara satunya menyediakan alat pelindung diri atau APD yang diberikan perusahaan untuk semua karyawan yang bekerja. Kondisi tempat kerja yang sangat beresiko mengharuskan karyawan untuk menggunakan APD seperti helm safety, sepatu safety, sarung tangan safety, masker, dan earplug. Nah, penggunaan APD di tempat kerja ini dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Alat pelindung diri ini digunakan untuk disesuaikan dengan tempat kerja dan tingkat resiko kerja masing-masing para pekerja. APD dari standar yang digunakan pekerja ini saat produksi tiang pancar adalah helm, sarung tangan, dan kacamata, serta sepatu. Kemudian terdapat beberapa alat keselamatan dan kesehatan kerja yang telah disiapkan di PT Wika Beton untuk melakukan pengendalian kecelakaan kerja, yaitu yang pertama ada safety helmet. Nah, safety helmet ini berfungsi untuk melindungi kepala dan dari benturan maupun jatuhnya benda. Safety helmet ini diwajibkan digunakan bagi semua pekerja yang ada di lingkungan kerja. Yang kedua ada safety vest. Nah, ini merupakan rompi yang dirancang khusus serta dilengkapi dengan reflektor atau mantul cahaya. Nah, rompi ini memiliki fungsi untuk memudahkan pekerja agar terlindung ketika berada di malam hari. Jadi bisa terlihat seperti itu. Yang ketiga ada rambu peringat bahaya agar dapat mengingatkan para pekerja untuk akan bahaya yang ada pada alat atau tempat yang ada di depannya. Kemudian ada masker. Nah, digunakan pada pekerja yang memiliki potensi seperti debu, asap, uap, ataupun gas beracun. Yang kelima ada safety shoes. Nah, ini berfungsi untuk melindungi kaki dari sandungan benda keras, tajam, kontak dengan cairan listrik dan tekanan. Kemudian yang keenam ada safety glasses yang yaitu berfungsi untuk melindungi mata dari debu, partikel, radiasi, dan sumber yang dari aktivitas pekerja seperti pengelasan, pemotongan, dan penggerikian. Yang ketujuh ada self-contained breathing apparatus atau SCBA yang digunakan saat melakukan pekerjaan di ruang terbatas. Nah, SCBA ini memiliki waktu penggunaan terbatas, teman-teman. Nah, sehingga sebelum digunakan maka harus dirancang terlebih dahulu jangka waktu yang akan digunakan pada para pekerjanya ya. Kemudian yang ke-8 ada full body harness, yaitu harus dikenakan setiap para pekerja yang berada di ketinggian. Yang ke-9 ada earplug dan earmuff, yaitu merupakan alat pelindung telinga yang harus digunakan pekerja saat melakukan aktivitas pekerjaan dengan paparan kebisingan 85 dB selama 8 jam. Yang ke-10 ada face shield yang digunakan ketika melakukan pekerjaan yang khusus dan membahayakan wajah pekerja seperti pengelasan, pemotongan, dan penggerikian. Yang ke-11 ada gloves atau kain, karet, dan kulit. Nah, sarung tangan ini harus digunakan para pekerja yang memiliki potensi bahaya kontak dengan cahaya berbahaya, sumber panas, dan sumber listrik. Penggunaan jenis sarung tangan ini harus disesuaikan dengan potensi bahaya yang dihadapi. Yang ke-12 ada apron yang berfungsi untuk melindungi bagian depan tubuh dari percikan bahan kimia, minyak, maupun bahan yang memiliki potensi bahaya lainnya saat melakukan pekerjaan. Yang ke-13 ada coverall, merupakan pakaian kerja yang digunakan untuk melindungi seluruh bagian tubuh mulai dari pergelangan tangan hingga kaki. Dan yang terakhir ada alat pemadam kebakaran untuk mengantisipasi apabila terjadi kebakaran di tempat kerja. Memasuki poin yang berikutnya ada tipe-tipe kecelakaan kerja.
Kecelakaan kerja itu sendiri merupakan suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak terkontrol oleh manusia, situasi atau faktor lingkungan, atau faktor kombinasi dari berbagai faktor yang menyebabkan terganggunya proses kerja yang dapat menyebabkan kesakitan, kematian, kerusakan properti, atau kejadian yang tidak diinginkan lainnya. Nah, contohnya pada PT Wika Beton ini pernah terjadi insiden kecelakaan kerja pada tahun 2009 yang dimana seorang pekerja terperosok dalam pembuangan limbah yang mengakibatkan kaki pekerja tersebut melepuh. Kemudian terdapat tipe-tipe kecelakaan kerja, yaitu yang pertama ada bahaya mekanis. Bahaya mekanis ini adalah bahaya yang bersumber dari peralatan mekanis atau benda yang bergerak dengan gaya mekanika, baik itu yang digerakkan secara manual ataupun penggerak. Gerakan mekanis ini menimbulkan cedera atau kerusakan seperti tersayat, terjepit, terpotong, atau terkelupas. Pada kasus ini di PT Wika Beton Tbk Boyolali ini juga pernah mengalami tipe kecelakaan kerja ringan seperti ini. Hal ini disebabkan karena kelalaian dari para pekerja itu sendiri atau unsafe action. Kemudian yang kedua ada bahaya listrik. Bahaya listrik ini adalah bahaya yang bersumber dari energi listrik yang dapat mengakibatkan berbagai bahaya seperti kebakaran, sengatan listrik, dan hubungan arus pendek. Nah, pada lingkungan kerja banyak ditemui bahaya listrik, baik itu dari jaringan listrik maupun peralatan kerja atau mesin yang menggunakan listrik. Di PT Wika Beton itu sendiri, tipe kecelakaan ini pernah terjadi, yaitu pada para pekerja yang terkena sengatan listrik bertegangan tinggi. Nah, kasus ini terjadi pada tahun 2015 silam. Kemudian bahaya kimia. Bahaya kimia ini merupakan bahaya yang timbul karena bahan-bahan kimia, antara lain seperti keracunan bahan kimia, iritasi oleh bahan kimia, kebakaran, peledakan, polusi, dan pencemaran lingkungan. Kemudian yang keempat ada bahaya fisis. Bahaya fisis ini merupakan bahaya yang timbul karena faktor fisis, antara lain bising yang mengakibatkan ketulian, tekanan gerakan, suhu panas atau dingin, cahaya dan penerangan, radiasi dari bahan radioaktif. Yang kelima ada bahaya biologis. Nah, pada berbagai lingkungan kerja terdapat bahaya yang sumbernya dari unsur biologis seperti flora dan fauna yang terjadi pada lingkungan kerja atau dari aktivitas kerja. Potensi bahaya ini dapat ditemukan dari industri makanan, pertanian, dan kimia, pertambangan, minyak dan gas, serta konstruksi seperti di PT Wika Beton ini. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya ada dampak, kerugian, dan penanggulangan kecelakaan kerja. Nah, dampak dari kecelakaan kerja dapat sangat merugikan bagi perusahaan dan pekerja sendiri. Kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan industri ini dibagi menjadi kerugian berwujud dan kerugian tidak berwujud. Kerugian yang dianggap berkaitan dengan pemrosesan berupa biaya yang dikeluarkan secara langsung bagi korban atau korban kecelakaan. Pada saat yang sama, kerugian konsensial terkait dengan dampak kerusakan disebabkan oleh kecelakaan kerja biasanya ada nominal yang lebih besar daripada kerugian langsung. Dalam industri konstruksi ini, faktor keselamatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada proyek. Ya, mengakibatkan faktor keselamatan kerja akan mengakibatkan banyaknya kecelakaan kerja yang banyak diantaranya akibat dari fatal bagi kesejahteraan pekerja. Nah, dalam melakukan penanggulangan, perusahaan ini memberikan motivasi pada tenaga kerja untuk selalu menjaga keselamatan kerja pada saat bekerja. Pimpinan seperti mandor sangat memiliki peran besar dalam mengingatkan bawahannya agar berhati-hati dalam bekerja. Pada saat ini di PT Wika Beton Tbk Boyolali ini juga selalu melakukan safety talk setiap paginya bagi seluruh karyawan agar informasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja ini dapat diberikan langsung pada karyawan. Dan yang kelima ada risiko bahaya fisik dan psikologi. Terdapat dua jenis risiko kerja yang terjadi di tempat kerja, yaitu risiko fisik dan psikologi. Risiko bahaya fisik ini adalah
sebuah bentuk bahaya yang nyata yang terjadi pada lingkungan kerja. Dengan adanya bahaya fisik ini, maka dapat mengganggu kinerja para pekerja sehingga dapat membahayakan pekerja. Bahaya ini contohnya seperti alat mesin yang sangat bising sehingga dapat merusak indera pendengaran para pekerja, kondisi penerangan yang kurang, ruangan yang sempit, penempatan mesin yang kurang tepat, dan lantai yang licin, serta lainnya. Kemudian yang kedua ada risiko bahaya psikologis, yaitu bahaya yang menyerang mental serta pikiran para pekerja. Contohnya, pekerja yang melakukan pekerjaan akan tetap tidak fokus melakukan pekerjaannya dan malah memikirkan masalah lain, sehingga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Kemudian yang selanjutnya ada penyakit akibat kerja. Tiap pekerja yang ada tentunya memiliki tingkat resikonya masing-masing. Pada perusahaan industri konstruksi seperti PT Wika Beton ini, terdapat resiko dan bahaya penyakit yang dapat ditimbulkan akibat kerja, baik itu ringan ataupun berat. Nah, di sini terdapat berbagai macam penyakit akibat kerja yang dapat ditimbulkan, yaitu yang pertama seperti sesak napas atau gangguan pada saluran pernafasan. Nah, debu sering digunakan sebagai indikator kebersihan udara. Pasalnya, debu yang berterbangan di udara dapat menyebabkan penyakit pernapasan. Orang yang bekerja di tempat berdebu seperti proyek konstruksi dan tambang batu bara rentan terhadap penyakit pernapasan ini. Kemudian yang kedua adalah kelainan pendengaran. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh lingkungan kerja yang bising, entah itu karena kebisingan dari mesin atau hal lainnya yang mungkin mengakibatkan kebisingan. Yang ketiga adalah penyakit akibat keracunan. Penyakit akibat keracunan ini dapat terjadi ketika seseorang bekerja menangani limbah industri. Keracunan juga bisa terjadi karena terpapar oleh zat-zat logam seperti kadmium, raknas, timbal, dan lainnya. Penyakit yang berikutnya adalah penyakit mata. Penyebab penyakit mata dapat disebabkan oleh radiasi komputer. Selain itu, penyakit ini dapat terjadi ketika mata selalu digunakan untuk sesuatu yang detail. Akan tetapi, penyakit mata juga bisa timbul ketika mata terkena benda asing. Jenis penyakit mata yang sering terjadi adalah mata rabun akibat terlalu sering terkena radiasi komputer. Yang kelima adalah penyakit otot dan syaraf. Penyakit ini dapat terjadi ketika seseorang bekerja secara fisik. Hal ini terjadi apabila fisik seseorang terus dipacu untuk melakukan suatu kegiatan yang keras dan melebihi kapasitas. Yang keenam adalah penyakit kulit. Penyakit ini dapat terjadi ketika terkena paparan sinar matahari bagi orang yang bekerja terlalu lama di luar ruangan atau di lapangan. Nah, dapat disebabkan pula karena paparan suhu yang tinggi atau rendah dan paparan bahan kimia. Bahasan yang berikutnya adalah pertolongan pertama. PT Wika Beton TBK Boyolali ini telah melaksanakan pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan, sehingga semua karyawan ini mengetahui bagaimana cara untuk melakukan pertolongan pertama apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Selain publikasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, bagi kegiatan produksi tiang pancang juga dilakukan. Publikasi yang dilakukan adalah memiliki hubungan dengan pemberi informasi dan pesan mengenai keselamatan kerja seluruh tenaga kerja berupa spanduk dan poster. Propaganda seperti penggunaan poster keselamatan kerja dapat menekan tindakan yang tidak diinginkan atau tindakan-tindakan yang tidak aman. Publikasi ini diberikan agar dapat memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja ini. Bahasan yang berikutnya adalah aplikasi ketika perkantoran IT. Teknologi informasi memegang peranan yang penting dalam melaksanakan proyek konstruksi.
Nah, aplikasi teknologi informasi ini digunakan untuk menjadwal kegiatan desain arsitektur, analisis struktur arsitektur, proses simulasi modal, perhitungan keuangan, dan lainnya. Dalam pelaksanaan manajemen proyek konstruksi terdapat beberapa kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Setiap kegiatan tersebut membutuhkan informasi dan cara untuk menginterpretasikan informasi seperti dengan jelas. Informasi ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan keputusan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, di PT WK Beton ini menggunakan CRM atau Customer Relation Management. Nah, itu merupakan suatu perangkat lunak yang digunakan oleh PT WK Beton untuk melayani mitra kerjanya. CRM ini mempermudah kontraktor untuk mengelola dan menyimpan informasi penting yang memiliki hubungan dengan mitra kerja secara terpusat. Nah, Construction Management Inventory merupakan salah satu software manajemen inventory yang untuk perusahaan konstruksi yang dapat digunakan oleh kontraktor untuk memastikan ketersediaan material yang dibutuhkan dan berbagai peralatan konstruksi. Selain itu, perangkat lunak dapat memudahkan pekerja untuk mengambil peralatan, mengatur biaya pembelian peralatan, mengidentifikasi peralatan yang bernilai tinggi, dan banyak hal lagi. Selain itu, PT WK Beton juga menggunakan komputer sebagai alat pendukungnya. Nah, penggunaan arus listrik sangat memiliki peranan yang penting dalam perusahaan konstruksi ini juga. Hal tersebut karena bermanfaat bagi pemeriksa dan pengelolaan sekring, saklar, sistem perkabelan, dan arus listrik. Dalam penggunaan aliran listrik ini selalu dilakukan pengecekan secara berkala agar nantinya tidak mengakibatkan kecelakaan kerja dan mengganggu aktivitas perusahaan. Penggunaan arus listrik ini sangat membantu untuk menjalankan mesin, melakukan penerangan dan lainnya, dan dapat memberikan energi listrik bagi perusahaan. Demikian tadi penjelasan dari saya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu PT WK Beton Boyolali ini adalah salah satu anak perusahaan PT WK Beton, khususnya beton plat cetak yang terletak di Kabupaten Boyolali. Nah, PT WK Beton ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dalam pembuatan tiang beton, tiang panjang bulat, tiang panjang segi 4, tiang panjang segi 6, sit dan balok jembatan. Nah, setiap hal yang dilakukan di PT WK Beton ini ada K3-nya, SMK3-nya. Nah, pada suatu perusahaan bertujuan untuk menciptakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja dengan menggunakan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terinteraksi untuk mencetak dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, demikian tadi penjelasan dari saya. Apabila ada yang ingin disampaikan, dapat ditulis di kolom chat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.